Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kristum Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 23 Mei 2025. Jadi kondisi dari Bitcoin bukan bertahan sih, udah naik ke all time high di kisaran level 111.800 dolar ya. Dilihat dari movementnya sih kemarin breakoutnya lumayan bagus. Closing untuk daily-nya juga kemarin sangat positif. Jadi ini bisa menjadi sebuah awal yang baik untuk next movement Bitcoin create new all time high yang baru. Dilihat sih dari pergerakan sementara ini masih terbilang oke. Bitcoin dominance juga pelan-pelan sudah mulai turun. Dan kita akan coba lihat seperti apa narasi dari market ya, yang bisa mempengaruhi kemana pergerakan dari Bitcoin ke depan. Teman-teman, hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data yang cukup penting. Ada Fed Balance Sheet Amerika Serikat yang bentar lagi, jam 3.30 WIB ya, waktu Indonesia Barat, ini dini hari, akan ada rilis data balance sheet, dan mestinya sih balance sheet dari The Fed ya harusnya naik ya teman-teman. Kalau balance sheet naik biasanya sih uang beredar cenderung naik ya, karena kemarin The Fed itu ada beli obligasi gitu, karena pemerintah Amerika Serikat udah menawarkan obligasi tapi nggak ada yang beli ya, The Fed mungkin akan backup gitu. Jadi kalau kita lihat sih harusnya Fed balance sheet-nya akan meningkat tipis. Kemudian juga di perdagangan hari ini kita akan dapat data tentang National CPI and Core CPI dari Jepang jam setengah 7 pagi ya. Dilihat dari posisi inflasinya nampaknya perekonomian Jepang udah mulai pelan-pelan naik. Inflasi diprediksi meningkat dari 3,2 menjadi 3,4. Ya, bagus untuk perekonomian Jepang. Kemudian hari ini juga akan ada data retail sales dari Inggris jam 1 siang, lalu ada data new home sales dari Amerika Serikat jam 9 malam nanti. Itu data-data penting yang akan kita temukan di hari Jumat ini. Sementara sedikit review untuk data kemarin, Amerika Serikat ada 20-year bond auction ya, obligasi jangka panjang Amerika Serikat kemarin ditawarkan dengan yield sekitar 5,1%. Ini meningkat dari sebelumnya yaitu di kisaran 4,8%. Kemudian kemarin juga datanya ada Eurozone Manufacturing ya, di mana tren manufacture dari kawasan Uni Eropa turun, dari Inggris pun juga rata-rata masih cenderung turun. Jadi memang kondisi perekonomian sekarang lagi stagnansi ya, lagi tidak terlalu banyak pertumbuhan. Kemudian juga kemarin ada rilis data untuk jobless claim dari Amerika Serikat. Tren penganggurannya mengalami penurunan sedikit, teman-teman, sekitar 2.000 menurut data. Kemudian kemarin juga ada data terkait dengan manufacturing PMI dari Amerika Serikat. Ada peningkatan. Ya, ini kayaknya impact daripada di bulan April kemarin ada pembelian yang lumayan besar mungkin dari beberapa manufacturing mengantisipasi Amerika Serikat yang berencana untuk menaikkan tarif ya. Mungkin orang-orang udah FOMO duluan buat beli barang sebelum tarifnya benar-benar dinaikkan. Kemudian juga ada data penjualan rumah lama, ini turun teman-teman. Terjadi pelemahan memang dari ya penjualan properti di Amerika Serikat. Itu beberapa rilis data yang mempengaruhi kondisi pasar. Kemarin indeks dolar meningkat tipis 0,25% ya, dengan momentum S&P 500 ada sedikit recover. Kemudian emas kemarin juga koreksi 0,72%. By the way, emas ada berita bagus ya. Emas jadi aset tier 1 perbankan Amerika Serikat per Juli 2025. Permintaan diprediksi akan naik. Jadi emas kian memperkuat posisinya sebagai instrumen keuangan strategis yang telah diklasifikasikan sebagai aset tier 1 dalam kerangka Basel III untuk perbankan Amerika Serikat pada Juli mendatang. Kebijakan ini menggantikan posisi sebelumnya yang berada di tier 3.
Jadi sudah meningkat ya, bisa dibilang seperti itu. Emas dianggap sebagai salah satu aset yang penting sekarang karena diletakkan di posisi tier 1. Nah, perubahan ini didorong atau akan mendorong peningkatan permintaan emas oleh perbankan secara global sebagai bagian dari pengelolaan likuiditas dan manajemen risiko. Wow, ini berita bagus untuk emas. Jadi wajar banget kalau emasnya kemarin sempat mengalami tren kenaikan. Kemudian inflow cukup besar kembali datang secara konsisten dari Bitcoin Spot ETF, ya, masih mendapatkan inflow sekitar 600 juta US dollar. Kemarin didominasi oleh BlackRock sama, ya, BlackRock yang paling mendominasi, ada juga yang beli Fidelity, Grayscale, Bitwise. Itu. Jadi bisa dibilang ini tren akumulasi pada Bitcoin Spot ETF terus berlanjut lebih dari 7 hari terakhir. Berita yang sangat bagus tentunya. Lalu kemarin juga ada inflow, meskipun nggak terlalu besar, hanya 587.000 dari produk Ethereum Spot ETF, yang mana didominasi oleh BlackRock yang melakukan akumulasi, sementara Fidelity kemarin ada arus keluar. Itu dari Bitcoin Spot ETF, kemudian Bitcoin Futures Open Interest meningkat di all time high ketika pergerakan Bitcoin berada di atas 110.000. Ini menunjukkan para trader di futures market kembali aktif berdagang, ya. Jadi bisa dibilang orang-orang yang menantikan Bitcoin ini berhasil breakout dari area resistance di kisaran 108.000 sekarang sudah bisa lebih lega. Kenapa gitu? Nah, kemarin kita sudah sempat bahas ya beberapa potensial untuk pergerakan Bitcoin. Kalau nggak salah sih di video hari Senin. Itu kita bahas tentang potensi yang namanya double top seandainya Bitcoin ini gagal menembus area 108.000, dan di video tersebut aku udah jelaskan ya, seandainya skenarionya negatif untuk Bitcoin, Bitcoin gagal dan create yang namanya double top, ini akan membuat pergerakan Bitcoin itu berpeluang untuk koreksi cukup dalam gitu. Tapi at the end kita sudah melihat konfirmasinya di hari kemarin. Bitcoin beneran positif, teman-teman. Closingnya bagus dan sekarang Bitcoin sudah berada di 111.000. Jadi bisa dibilang orang-orang yang berjaga-jaga kemarin nih, yang udah mengantisipasi, ya itu akhirnya bisa dengan lega untuk kembali trade di futures market. Jadi ibaratnya seperti itu. That's why open interest meningkat. Jadi siap-siap. Ini seringkali menjadi momok untuk para trader yang FOMO gitu. Open interest yang meningkat akan meningkatkan kemungkinan banyak exchange yang akan melakukan liquidity sweep. Jadi bisa jadi akan ada long or short squeeze. Ya, artinya pergerakannya cenderung naik tiba-tiba, and then tiba-tiba turun lagi, guna untuk mencari likuidasi untuk orang yang trading di futures. Gitu, karena ini jadi beban, teman-teman. Enak-enak sekali mereka trading di futures, ya kan, sementara market yang utamanya adalah market spot. Jadi ya harus dikurangi leverage sebenarnya untuk teman-teman yang berdagang di futures market supaya nggak gampang kena liquid. Nah, Bitcoin merayakan 15 tahun Bitcoin Pizza Day, ya, yang mana ini diperingati setiap tanggal 22 Mei, di mana komunitas di seluruh dunia itu apa namanya, memperingati momentum legendaris di mana pada pertama kalinya ya 15 tahun yang lalu Bitcoin itu, 2 keping Bitcoin ditukar dengan eh, pizza, teman-teman. Jadi momentum itu bisa dibilang menjadi momentum yang bersejarah gitu. Jadi dulu ada orang namanya Laszlo Hanyecz, ya. Ini dia merupakan sebuah pengembang awal Bitcoin, dan akhirnya di sebuah forum bernama Bitcoin Talk dia mengatakan bahwa dia sudah membeli pizza. Seperti itu, teman-teman. Ya itu sih sejarahnya. Dia menukarkan 10.000 Bitcoin. Oh, bukan dua dua keping Bitcoin ya, tapi 10.000 Bitcoin untuk pizza, teman-teman. Ini merupakan sebuah hal yang sangat menyedihkan ya kalau dia tahu harga dari Bitcoin sekarang
Ya, tapi Bitcoin bisa naik setinggi ini kalau nggak pernah ada sejarah ini ya, mungkin beda lagi ceritanya teman-teman. Tapi ya kita memperingati Bitcoin Pizza Day. Oh iya ngomong-ngomong Bitcoin Pizza Day, toko kripto lagi ngadain campaign. Bukan campaign sih, lebih kayak acara gitu ya untuk kumpul-kumpul komunitas kripto di Bali. Acaranya diadakan di NV Restoran di Bali pada tanggal 24 Mei 2025. Jadi buat teman-teman yang domisilinya ada di Bali bisa banget ikutan acara tersebut. Ya, jam 3 sore sampai jam 9 malam. Acaranya hari Sabtu. Jadi buat yang pengen untuk registrasi bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Gitu. Jangan lupa juga untuk pakai toko kripto ya, teman-teman. Salah satu crypto exchange dari Indonesia yang sudah legal dan tentu saja menawarkan ratusan aset kripto yang bisa teman-teman perdagangkan. Gitu. Jadi buat yang pengen daftar, linknya juga ada di kolom deskripsi. Nah, perkembangan kripto di Singapura saat ini tercatat 90% investor Singapura sudah familiar sama kripto. Maksudnya familiar itu bukan berarti dia invest di kripto, bukan. Tapi at least dia itu sudah tahu edukasinya. Dia sudah tahu kripto itu apa, gimana cara menggunakannya, dan bagaimana cara menyimpan kripto. Gitu. Jadi sangat-sangat teredukasi lah bisa dibilang orang-orang Singapura ini. Tapi untuk investor kriptonya masing-masing ya, laki-lakinya itu punya 35%, sementara dari perempuannya itu ada di 24%, dia hold gitu. Dan mayoritas sih holdnya Bitcoin, teman-teman. Jadi bisa dibilang awareness dari masyarakat Singapura ini sudah sangat-sangat tinggi terhadap kripto. Semoga bisa dicontoh juga sama orang Indonesia. Kemudian FunEgg prepare untuk meluncing sebuah sebuah segmentasi yang berfokus pada pengembangan real world asset ya, real world application on Avalanche. Jadi FunEgg akan meluncurkan segmentasi digital asset alpha Fund Investment Team yang mana ini merupakan berfokus pada pengembangan dari project Avalanche untuk dunia nyata, meningkatkan skalabilitas untuk skala bisnis, dan juga long-term token utility. Jadi pengembangan yang dilakukan ini merupakan sebuah proses lanjutan setelah memang FunEgg ya itu dia sudah lebih dulu melakukan akumulasi pada Avalanche dari beberapa tahun terakhir gitu. Jadi bisa dibilang udah makin yakin ya FunEgg untuk mengembangkan project mereka dengan project layer 1 dari Avalanche. Kemudian juga Avalanche juga ada kerjasama dengan FIFA. Ya, FIFA gandeng Avalanche untuk kembangkan blockchain layer 1 sendiri. Jadi Badan Pengatur Sepak Bola Dunia resmi mengumumkan rencananya untuk membangun blockchain khusus dengan menggunakan teknologi dari Avalanche. Inisiatif ini melahirkan blockchain layer 1 sepenuhnya didedikasikan untuk ekosistem FIFA. Sekaligus menandai langkah strategis lembaga global ini dalam memperketat jejak di dunia Web3. Jadi good news untuk Avalanche. Lalu ada Solana Mobile, salah satu project dari Solana Lab ya, yang mana mereka dikabarkan akan meluncurkan seeker device. Nah, ini adalah updatean terbaru di mana Solana Mobile yang disupport langsung oleh Solana Lab itu telah mengumumkan langkah selanjutnya untuk memperkenalkan perangkat bernama seeker yang akan segera dikirimkan dan ekosistem secara keseluruhan. Nah, ini merupakan sebuah langkah di mana dari project dari Solana Mobile ini meliputi peningkatan pada arsitektur baru, kemudian peningkatan untuk kompatibelnya dia dengan token, dan juga sebagai langkah eksekusi yang tentu saja akan semakin membuat project dari Solana Mobile ini semakin mapan. Seeker adalah perangkat generasi kedua perusahaan tersebut setelah ponsel Saga Web3 yang diluncurkan pada bulan April 2023 yang lalu. Oh, jadi Seeker ini merupakan salah satu hardware-nya, teman-teman. Jadi ya intinya itu Solana Mobile terus berkembang menciptakan telepon yang baru yang menghubungkan antara Web3 dengan Web2. Oke, Binance juga akan melisting token USD1
Ya, ini token yang disupport oleh World Liberty Financial, di mana stablecoin ini nanti akan ada pairnya ya, USD1 dengan USDT. Ini merupakan sebuah pengembangan lanjutan ya untuk project yang memang sudah dibahas sebelumnya ya oleh Changpeng Zhao sama World Liberty Financial. Kemarin kan sempat ketemu juga ya. Mereka membahas tentang gimana peluang untuk kerjasama gitu. Kemudian juga ada berita yang lumayan negatif ya. Cetus salah satu DEX yang menyediakan atau ya bisa dibilang yang terintegrasi dengan Sui kemarin kena hack ya. Mostly token-token atau project yang running yang disupport oleh Cetus ini dia drop ya sampai lebih dari 75% gitu. Cetus juga drop harganya dan Sui Network juga kayaknya kena dampak teman-teman. Meskipun sebenarnya Sui ini tidak meluncurkan produk bernama Cetus ya, tapi Cetus ini dia disupport oleh Sui gitu. Tapi ya sayang sekali Sui juga kena impact terkait dengan koreksi harga, impact dari kena hacknya DEX bernama Cetus itu. Lalu berita yang lain juga datang dari Sonic Labs, dikabarkan berpartner dengan GSR. Ya, ini adalah penyedia likuiditas strategi dan juga pertumbuhan ekosistem. Sonic Lab excited mengumumkan kemitraan terbarunya dengan salah satu perusahaan lending crypto capital market firm. Ya, ini pengembangan dari Sonic ini untuk mendukung layanan cross border dari token S dan juga pengembangan DeFi. Selain itu juga partnership ini juga akan meningkatkan kedalaman dari proyeknya, membuat proyeknya lebih liquid dan juga untuk pengembangan ekosistem secara jangka panjang. Oke, ini berita yang bagus. Lalu juga ada rencana untuk rancangan undang-undang, teman-teman. Jadi sebelum acara crypto dinner dengan Donald Trump, dikabarkan dari anggota DPR ya, itu mengusulkan oleh Maxine Waters itu untuk mencegah presiden dan keluarga terdekatnya mendapatkan keuntungan dari usaha kripto selama ia menjabat. Jadi nanti akan ada rancangan undang-undang di mana yang mengatur bahwa presiden dan petinggi negara itu tidak boleh mengintervensi kripto. Maksudnya tidak boleh bikin proyek kripto yang tentu saja akan mempengaruhi ya investor-investor di market. Jadi istilahnya politik ini jangan sampai mempengaruhi kondisi dari pasar kripto. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti supaya untuk menghindari yang namanya pump and dump token, apalagi kemarin kan waktu Trump juga baru-baru menjabat, ada Melania token, ada token Trump, yang tentu saja token-token tersebut itu memang bisa dibilang kerjasama dengan presiden dan keluarga Trump, tapi kan itu yang bikin adalah sebenarnya token-token apa ya istilahnya bukan di developer langsung, bukan di developing langsung oleh presiden. Jadi untuk menghindari yang namanya fraud, scam dan token-token berbau politik, kurang lebih seperti itu, di mana DPR berencana untuk membuat rancangan undang-undangnya untuk melindungi para investor. Lalu juga ada berita dari Bitcoin Swiss ya atau BTCS di mana ini merupakan sebuah perusahaan yang listing ya yang ada dari Timur Tengah. Teman-teman, dikabarkan perusahaan ini mengumumkan mereka telah menerima persetujuan dari prinsip atau persetujuan prinsip ya dari Otoritas Pengatur Layanan Keuangan Abu Dhabi. Jadi mereka ini sudah mendapatkan license untuk ekspansi global strategis. Ya, menggarisbawahi komitmen untuk mereka dapat menawarkan produk mereka kepada klien dengan inovasi keuangan dan layanan kripto yang berfokus pada klien. Oke, itu berita dari salah satu perusahaan dari Swiss. Oh, ini perusahaan dari Swiss ya, tapi dia mendapatkan license di Middle East gitu. Oke, itu kemudian ada Kraken rencananya pengen melakukan tokenisasi atau mensupport tokenisasi dari beberapa aset
saham ya seperti Apple, Tesla, Nvidia. Nanti akan diciptakan token teman-teman dengan nama Apple, Tesla, dan Nvidia yang bisa diperdagangkan di Kraken. Ada 50 saham yang juga akan masuk ke dalam list tersebut. Itu dari beberapa berita yang ada pada market. Overall kalau kita lihat secara teknikal, saat ini sih masih cenderung oke ya. Pergerakan Bitcoin di hari Kamis kemarin sangat-sangat impresif. Volume smart money meningkat, kemudian juga dari MACD juga ada strip ya naik teman-teman. Padahal beberapa teman-teman juga kemarin sudah wanti-wanti waspada dengan adanya bearish divergence, yes benar. Namun nampaknya pergerakan Bitcoin ini masih didominasi oleh sentimen positif. Kita sudah melihat sentimen positif itu dari hari Senin kemarin, terus lanjut sampai hari ini. Ya, sentimen negatif belum terlalu banyak dan ternyata ini dimanfaatkan baik oleh pasar untuk meningkatkan pergerakan dari harganya. Sementara kalau aku perhatikan dari Fear and Greed kembali meningkat ya ke posisi grid teman-teman di mana berada di poin 72. Sebelumnya ada di poin 70. Ini kan menunjukkan bahwa pasar sangat positif merespon dari kondisi narasi dan news yang ada gitu. Nah, koreksinya gold ini bisa jadi momentum yang baik untuk Bitcoin secara jangka pendek. Kemudian juga dari beberapa altcoin kalau kita perhatikan Ethereum kemarin juga udah balik naik ya ke 2600 something. Lalu ada Solana aku perhatikan juga naik kembali ke 178. Congratulations yang sudah sempat beli. WLD kemarin ada sentimen bagus naik 31%. Buat yang ketinggalan kemarin kita share di komunitas mana tuh WLD. Nah ini dia ada pengembangan di Hong Kong ya teman-teman. WLD naik, terus BNB ya oke naik 1%. Terus juga ada Fed AI kemarin naik 10%, lalu ada Mudeng juga ada kenaikan 9% something. Sway Network dia nggak kemana-mana karena ada ya integrasinya dengan Cetus yang kena hack gitu. Jadi ya itu sih teman-teman secara movement pergerakan Bitcoin masih bagus. Lalu hari ini bakalan kemana pergerakan Bitcoin? Kalau kita melihat pergerakan Bitcoin ini sudah bagus ya. Ini kita bikin analisa kasar aja. Bitcoin ini sudah breakout dari symmetrical triangle dan mengkonfirmasi kenaikannya dengan volume smart money yang meningkat. Jadi artinya adalah trennya bagus. Tapi dilihat dari movement jangka pendek sih biasanya ya menjelang weekend itu trader-trader juga bakalan ambil liburan gitu. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut sih kemungkinan secara jangka pendek akan ada aksi profit taking dulu. Mungkin hari ini masih bisa dibawa naik tipis ya. Mungkin bisa ke 113.000 atau 112.000. Saya rasa masih cukup possible, tapi jangan FOMO lah teman-teman. Ini market udah menunjukkan indikasi yang bagus. Untuk area support yang lebih safe buat teman-teman akumulasi adalah di 108.000. Ya, jadi better untuk nunggu di harga bawah kalau misalkan terlambat untuk masuk. Terus juga kalau kita perhatikan dari MACD juga sementara masih positif untuk pergerakannya. Kemudian kalau dilihat dari time frame daily, pergerakan dari Bitcoin ini didukung oleh smart money yang meningkat dan juga volume perdagangan yang meningkat. Jadi istilahnya ya semua indikator mendukung ya teman-teman. Bitcoin dominance ada penurunan 0,76%. Momentum ini tentu saja baik untuk pergerakan altcoin ke depannya. Semoga aja ini bisa create higher low baru sehingga kalau memang benar hal tersebut terjadi, Bitcoin dominance-nya drop, maka akan menjadi momentum yang bagus untuk mayoritas altcoin. Dilihat dari volume smart money sih Bitcoin dominance-nya udah turun ya secara smart money. Kemudian untuk tambahan total tree juga pelan-pelan udah mulai recover. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas total tree ini ada peluang membentuk inverse head and shoulders. Kemarin dia ngetes area support di kisaran 859 ya. Terus dia udah recover sedikit dan ini belum terlalu tinggi. Kemungkinan masih bisa naik sampai 1 triliun gitu. Jadi kalau hal tersebut terjadi bisa jadi akan ada alt season jangka pendek. Jadi buat yang udah pegang altcoin ya di hold aja nih, make sure teman-teman beli altcoin yang bagus, yang punya narasi yang positif ke depannya.
gitu. Secara smart money ini mendukung ya untuk pergerakan lanjutan dari kenaikan altcoin. Semoga saja terrealisasi. Oke, gitu aja teman-teman untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk join di komunitas Telegram kita ya, buat kalian yang punya Telegram. Dan ya, sekian aja. See you di video besok, teman-teman. Akhir kata saya Andre, makasih.